Halo. Iya Halo. tadi. Halo. Tadi putus ya? Sampai mana tadi? Sekarang ngomong teh? Sampai buffer. Nah, kalau ya sampai buffer, kalau ini artinya dia punya apa sih namanya? Buffer itu lemahnya sisa, berarti di dalam ini kita masukin asam, terus masukin basa, terus ternyata ada lemah yang bersisa. Berarti di sini tinggal ada apanya? Di dalam gelas ini ada apanya? Hah? Apa Mir? Apa? Apa? Ada asam ya? Asam tambah. Ada garam. Garam. Oh, Selalu jadi garam. Berapapun jumlahnya asam dan basa, mau setetesnya asam, basanya 1 drum, tetap ada garamnya. Paham? Pasti ada garamnya. Yang mereka artinya, kalau kesimpulannya lemah sisa, ini di sini ya. Berarti di sini ada apa aja? Garam pasti ada kan? ya. Ya. Garamnya ada, dan siapa? Yang Yang lemah, baik itu basa maupun ya gitu ya. asam. Tapi kalian saat kita ngomong lemah sisa, berarti yang direaksikan di sini ada yang lemah gitu loh ya. Jangan ini kuat sama kuat tiba-tiba lemah sisa, jangan disimpulkan sendiri. Kalau di sini lemah sisa, artinya di sini salah satunya lemah. Oke? Gitu. So, berarti komponennya apa buffer itu? Kita ulang sekarang. Dalam suatu gelas berarti di situ ada sesuatu yang lemah, betul? Dan siapa? Paham maksud kalimat ini? Sifat garam. Dan dalam suatu gelas kimia, ini contoh ada suatu senyawa asam lemah, yaitu CH3COH ya. Oke, ini asam lemah. Dicampur dengan garamnya, berarti garamnya dia siapa? Sehat. Apa? Enggak, lagi mabal, Bu. Astagfirullah. Apa? Astagfirullah. Enggak diinget ya, astagfirullah. Malah. Sama siapa nih? Sama CH3COO-NA. Paham nggak? Ini contoh. Jadi penyangga itu salah satunya adalah gitu loh. Ini ada NH4OH. Ini ditambah siapa kalau pingin jadi buffer? Garamnya. Asam kuat. Iya, NH4Cl. Sok siapa yang masih bingung di sini? Ada bisa? Ulangi Kak, tadi nge-lag parah ini mah. Iya, Kang, parah. Ini yang kalian kakak atau kalian sih di sini soalnya mau jawab. Kakak yang lag. Kita tahu dua-duanya ini mah, Kang. Aduh. Nggak benar, maaf bener. Sinyalnya ntar diganti bentar. Pantesan ini kalian cicing Perkoneksian. Oke. Bentar ya. Udah belum? Mulai nggak? Ada. Masih bandwidth is low. Enggak, itu mah bandwidth ISO itu yang ini ngomong kedengeran jelas atau kita Oh, kedengeran, cuma gambarnya gak begitu. Gambarnya pecah, Kang, nggak kelihatan papannya. Kakak putus-putus lagi.
Bandwidth, Terus bandwidth. tuh Ya, bandwidth, bandwidthnya nah ini jadi bandwidthnya ya. ya Ada yang- koneksinya jelek kuadrat itu. Ayo. Di sana lagi hujan, Kak? Jam gede. Masih low. Sama tuh. Baru hujan gak sih Nir di kita mah? Baru Coba. aja kelar. Di rumahku mah Diganti baru. lagi. Kalau gini gimana? Masih ini nggak? Masih jelek nggak? Bandwidth. Gambarnya nge-freeze di aku. Iya. Bandwidth. Bandwidth? Error? Iya. Kayak gitulah. Ini Udah, gitu. 3 sinyal ganti tetap aja pakai kuota, pakai wifi juga begini ya. Ada Kang ngajar di atas genteng. Kehujanan meren. Bentar, ini kakak out dulu bentar ya. Out dulu bentar. Habis out masuk lagi ya. Bentar, tunggu ya. Oke. Oh, opteng lagi. Apa sih kok ini bahasanya? Mbak, masih? Anda bilang. Kayaknya nggak on cam. Oh iya benar. Masih? Kayaknya ya. Ini nge-freeze. Nge-freeze? Di aku. Kameranya. Iya. Iya. Satu bentar ini. Nah, sini tuh. Bentar ya, lift dulu ya, bentar ya. Oleh Kak. Parah nggak? Ini malah yang di atas nggak konek-konek nih kayaknya kesambar geledek atau gimana ya? Lagi. Gak tahu. Faktor itu mah tidak tahu. Halo. Masih kah? Udah. Nanti mantul. Tengah begitu? Udah? Iya. Hah? Oke. Udah. Udah. Enggak. Yeay. Bentar Udah, nih, udah. mulai nggak? Udah, Iya. nah, Lumayan lah. yang laptop ini yang lain nih. Di sini yang laptop gitu. Ya lumayan lah ya. Biasa lah. Mudah-mudahan. Biasanya juga lancar-lancar aja. Alright. Dari sini ya.
Ulangi lagi sedikit tadi ya. Jadi apa? Ulangi karena maksudnya jadi buffer itu campurannya ada dua. Komponennya itu ada dua. Dalam suatu gasnya itu ada dua. Garam. Paham? Garam. Belum, gini ceritanya. Ya. Misalkan, lagi. CH3, COH dicampur dengan misalnya NaOH. Jadinya apa ini? CH3 CH COONA ditambah H2O. COONA ya. Plus garam ini pasti ada ya, berapapun jumlah dianya. Nah, ini belum tentu penyangga. Syarat penyangga tadi apa katanya? Yang lemahnya harus sisa ya. Misal. Di sini ada 4 mol, di sini ada 2 mol gitu ya. Itu mula-mulanya gitu. Mana yang bereaksi, mana yang sisa? Yang bereaksi tentu yang kecil kan? Iya, 2. 2 di sini berapa? 2 ya, di sini Iya, berapa? 2. Sisanya 2 semua ya, karena koefisiennya 2. sama. Oke. Saat keadaan akhir, siapa nih yang ada tersisa di situ? Siapa yang sisa? Tinggal ada siapa? Asam lemah. Ini ada? Ya. 2. Masih ada kan? Nah, artinya masih sisa gitu loh. Ini karena ada ya, betul? Iya. Nah, berarti kesimpulannya dalam gelasnya ada siapa? Ada CH3 COH. Terdapat siapa dalam campuran itu? Terdapat CH3 COH dan siapa? CH3 CH3CONA. untuk buffer itu paham? Campuran ini adalah buffer. Paham nggak? Jadi yang lemah harus masih ada, si garamnya pasti ada, gitu ya. Paham? Makanya disebutnya garamnya dari yang kuat. Garamnya itu artinya garamnya dia, ya. Garamnya si ini, bukan garam orang lain. Itu ini hasil reaksinya. Ini yang kuatnya dia, bapaknya kuat, ini ibunya, bapak, ini anak. Jadi kesimpulan penyangga itu harus ada ibu dan anaknya dari suami yang kuat, gitu. Paham? Gimana sih, Kak? Kak? Nggak ngerti malah Nggak jadi ngerti. pusing loh, Kak. Gimana? Gini. Dari SWK dari S Gini dari loh, masih. gini. Oh, confusion. Kayak gini aja nih, terakhirnya nih. Ini ada? Ada. Ini ada? Ada. Nah, berarti campurannya siapa nanti terakhirnya? Itu. Siapa sebutin? Campuran apa maksudnya? Ya, di dalam gelas, ini kan dalam satu gelas kan ya? Di dalam satu gelasnya artinya masih ada siapa? CH3 COH. Asam lemah sama garam. Dan garamnya, ya kan? Iya. Paham? Iya. Ini adalah penyangga, gitu. Tapi garamnya harus dari yang kuat loh. Ininya harus dari yang kuat, ininya loh. Awalnya loh. Ininya kan kuat. Ini nggak boleh yang lemah juga, gitu. Contoh lagi misalnya ya. Nah, ini kan cara tidak langsung, paham nggak? Ya. Tidak langsung gimana sih? Iya tidak langsung karena kita mereaksikan asam dan basa dulu, gitu kan ya? Nah, kalau yang ini cara langsung. Cara langsung itu artinya kita sudah punya asamnya, kita sudah punya garamnya, gitu. Langsung aja dicampurin di gelas kimia, itu udah jadi penyangga. Kalau yang ini kita belum punya garamnya, tapi ada asam, ada basa, reaksiinlah sama kita. Asal yang lemahnya masih sisa, itu penyangga. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Konsepnya nggak dulu. Paham belum nih? Benar-benar paham nggak nih? Paham. Coba sekarang tentukan ya. Yang lain juga ya. Nih, tentukan. Ini penyangga atau bukan? Tentukan. Buffer atau bukan? Oke. Tuh, misalnya kita punya NH4OH dicampur dengan NaCl. Oh, ini penyangga bukan? Iya. Kalau iya sebutkan alasannya, kalau bukan sebutkan alasannya. Tergantung konsentrasinya. Enggak, konsentrasi nggak ngaruh. Bukan. NaCl. Enggak tuh. NaCl mah garam nggak sih? Oke, makanya kopi dulu Iya. ya. Ini lemah soalnya sama garam ya.
Ini adalah bahasa lemah kan ya? Iya, iya. Iya, bahasa lemah sama Ini siapa ini? Garam. garam. Penyangga bukan? Bukan. Tapi Bukan. kok Oh, bukan. nggak nyambung, bukan. soalnya NA kan ada NA dari Nah, mana? iya. Ini meskipun garam, tapi dia bukan garamnya dia gitu loh. Paham nggak? Ya. Oh iya. Iya, iya. Oke, iya. oke. Maka kalimatnya ini ada garamnya gitu loh. Ada garamnya, anaknya gitu loh. Bukan garam orang lain, bukan garam siapa-siapa, tapi turunannya dia gitu loh. Oke, Paham? oke. So, lagi ya ini bukan ya. Ini nggak nyambung, bener ini nggak nyambung. Ini nggak tahu garamnya siapa ini mah. Nah, ini bukan penyangga artinya. Sok lagi satu lagi ya. Banyak lagi lah. Misalkan CH3COH ditambah dengan misalnya apa? CH3COOK. Ini penyangga bukan? Iya. Ya. Alasannya kenapa ini penyangga? Soalnya kan garam Ini apa? ini. Terus Asam kayaknya lemah. pasti Ini dari asam KOH. lemah ya? Ya gak? Dari Oke, KOH ini ini. asam lemah. Ini siapa ini? Garam. Ini garam. Garam. Garamnya dia bukan? Ya. Iya. Iya. Garamnya dia ya, mirip tuh. Garamnya dari yang kuat bukan? Si K-nya ini kuat nggak awalnya aslinya? Iya, dari siapa? Kuat. KOH. Dari KOH, ini KOH. garamnya. Tahu lagi, bisi belum ada yang paham. Bisi belum ada yang paham. Berarti itu Misalnya gini, harus kuat sama lemah. NH4OH lagi ya, ditambah dengan misalnya NH4F. Penyangga atau bukan? Bukan. Bukan, soalnya Bukan. HF bukan asam kuat. Ya, itu. Ini apa ini? Berarti itu harus kuat sama lemah, Kak. Iya. Iya. Oke. Nah, ini garamnya bukan? Iya. Garamnya ya. Garamnya tapi Tapi bukan bukan. dari yang kuat kan? Iya. Si F-nya lemah, gitu ya. HF-nya kan lemah ya, sama-sama lemah. Berarti dia bukan penyangga juga. Makanya kalimatnya lemah dicampur garamnya dari yang kuat. Ini 3 contoh ini adalah cara langsung kita mencampurkan, belum pakai reaksi. Nah, yang nomor 4, apakah ini penyangga? Misalnya ya, kita ada HF ditambah dengan misalnya NaOH. Ini penyangga atau bukan? Ini bukan ini. Halo? Balik lagi, Kak. Balik lagi. Ya. Bentar. Itu benar. Ini lagi semangat 45 yang nge-lag ini. Bandwidth ke bandwidth. Bandwidth di lainnya nih bener nih. Band yang lebar ini mah bandwidth mah. Masih? Udah. Nomor 4, penyangga atau bukan? Tergantung molnya. Nah, betul. Ini bahasa kuat kan ya? Betul. Nah, berarti betul jawaban yang paling tepat adalah tergantung molnya kalau gini mah ya. Kenapa? Karena ini masih asam dan masih basa ya, bukan asam garam, bukan basa garam ya. Asam dan basa, berarti ini mungkin ya. Ini bisa jadi kan ya? Penyangga kan gitu jawabannya ya. Bisa jadi penyangga asal ada molnya. Dan mol siapa yang harus lebih banyak? HF. Ya, paham sampai sini konsep penyangga? Insyaallah. Oke. Berarti ada 2 tipe penyangga itu ya. Bisa langsung mencampurkan lemah dengan turunannya ya, dengan garamnya. Langsung itu mah Mirza punya garam, saya punya asam, dan asam saya dengan garamnya Mirza itu saling berkaitan kayak gini nih. Oh, langsung kita campurin yuk, ayo, langsung penyangga. Tapi kalau saat kita asam dan basa, itu belum tentu penyangga, harus ada molnya. Ya, siapa yang lebih banyak harus yang lemah. Paham sampai sini? Ya. Benar nih konsep penyangga. Mirza, Sindo, Sakti gimana? Safa? Ada Sindu.
Oh, ada. Enggak ada sih itu ya. Enggak, aku juga. Dari tadi cuman ada aku, Nirina, Kira bisa Fir? masih Dipahami Fir? Yes. Bisa, Kak. Kita masih konsep penyangga dulu ya. Syahda Salsabila. Bisa, Kak. Paham ya, benar? Ya, amin. Nah, jadi apa kesimpulannya penyangga itu? Yang lemah bercampur dengan Kuat. garamnya ya, dari yang kuat. Ya, Kalau ada asam dan basa, itu bisa jadi penyangga asal salah satunya lemah dan yang lemahnya molnya jauh lebih banyak, gitu ya. Itu adalah konsep penyangga. Sampai sini ada yang bertanyakan dulu. Ini konsep dasar penyangga. Jadi ini kan kalau kita reaksikan ya asam dan basa, dan di sini harus lemahnya. Oke, itu Pak. Sok, siapa yang bertanya dulu? Kalau di dalam buku teks mungkin di sekolah kalian dia ngomongnya nggak gini, nggak ngomongnya garamnya dari yang kuat, tapi ngomongnya adalah konjugasinya. Sama aja sih. Konjugasi itu yang miripnya CH3COH, CH3COH, NH4OH, NH4Cl. Jadi ada yang miripnya. Ya. Artinya dia tuh garamnya dikit. Sampai sini. Aku baru Ada ngerti. pertanyaan? Tadi aku nggak ngerti maksudnya asam basa konjugasinya teh gimana. Oh, ternyata Konjugasi itu maksudnya ngerti, cuman pas di dalam kata-kata mah eta teh naon. konjugasi itu artinya tuh ini konsep apa sih Bronsted ya. Jadi hilang satu H diganti oleh garam, itu konjugasi CH3COH dengan CH3COO gitu. Bahasanya sangat Oh, tinggi ya. Jadi kalau secara konsep kimia tuh kalau di sekolah mungkin gitu dia meneranginnya nggak ngomongin garam ya. Ini mah kan rumus lainnya lemah dan garamnya gitu. Konsep kimia aslinya mah lemah dan dan konjugasinya. Kan serius ya. Memahami kalimat konjugasi aja udah kursi. Udah gini aja lemah dan garamnya aja ya. Ya nanti aja dulu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Mau dipoto ini, kita mau masuk ke pH-nya sekarang. Ya, Sakti mau ditanyain nggak? Mau ditanyain. Ditanyain sama siapa? Mau bertanya nggak? Masih ngerti. Oh, masih ngerti. Apa dia mau suara juga? Ini dua Salsabila bisa ya? Syahda sama Najma. Ini siapa yang nggak tahu ya? 1, 2, 3. Dan panggil aku Najma, udah panggil aja Salsa, udah please tolong. Nah, ini siapa yang nggak datang sih? Ada yang kurang sih? Sindu nggak datang, Kak. Sindu ada di situ tuh, dia lagi. Kata ayah si Sin. Emang ada gitu? Tapi Coba nggak panggil, ada ngomong. orangnya. Sin ngomong Kalau apa di situ Sin? nggak dianggap ada gitu. Iya, Ada. coba panggil. Kalau nggak nyaut berarti nggak ada, iya. cuman hadir doang. Saidah ya? Cuman akunnya doang Sin. yang ada. Iya, cuman Orangnya akunnya doang. mah teuing kemana? Orangnya nggak tahu kemana. Sare meureun gitu mah. Astagfirullah suuzon. Sare gara. Lagi belajar sebenarnya ada situ. Ngomong apa Sin dulu? Oke, lanjutin ke pH-nya ya. Kalau konsep itu udah dipahami, masuk ke dalam jiwa, oh my God, ya bisa. Wah. Kita masukin ke pH-nya. pH buffer. Ya, hidrolizisnya udah sih tadi, tapi kita singgung lagi ya. Nih, buffer pH sekarang ya. Tadi apa? Prinsip buffer teh, dia buffer itu artinya apa? Mempertahankan pH. Ya, saat diapain? Saat ditambah asam, ditambah basa, ditambah air, tapi sedikit nambahinnya ya, jadi tambahin 1 kolam atau aja 2 ya pH-nya. Oke, pH buffer itu gimana? Cara menghitung pH buffer ya gitu ya. Ini pH buffer. Nah, pH buffer. Kalau buffernya dia berupa buffer asam ya, artinya ada asam lemahnya. H+ sama dengan Ka dikali mol asam dibagi dengan N dikali mol garam. Kalau di buku, mol asam dibagi mol konjugasinya. Ya sama aja dengan garamnya aja gitu ya. Mol asam per garam, asam per garam. N-nya apa ini di sini ada N kecil ini, N kecil apa N kecil? N itu adalah jumlah ion yang lemahnya ya di garam. Kayak yang Jumlah warna ion merah yang nggak kelihatan. Oh ya gitu?
Silau, Nah, silau. hanya Nggak terlupa nih. kelihatan. Maaf ya. Diganti aja pakai warna putih aja. Oke. Ya, kita sekarang jumlah ionnya lemah ya. Contoh misalnya si garam itu gini, NH4 2 kali SO4 gitu ya. Jadi N sama dengan berapa nih? 2, karena yang lemahnya ini ya NH4. Gitu loh maksudnya. Ya, contoh. Oh, ya, contoh. Berarti kalau hamil gimana rumusnya? Apa? Harusnya mah nggak usah ditulis ya. Jadi kalian lebih bisa menyimpulkan sendiri. Oh, berarti kalau hamil tinggal diganti aja ini sama apa nih? Kab. AB, B. ininya basah, gitu kan? Iya. Satu prinsip harus bisa mengeneralisir, yaitu prinsip analisis ya. Contoh gini ya. Misalnya ya, nomor 1 misalnya ada 100 ml NH3. Ya ini adalah suatu basa lemah 0,4 molar gitu ya. Dicampur dengan 100 ml NH4 2 kali SO4 gitu. 0,1 molar. Berapakah pH campurannya? Nah, dia nanya gitu. Berapakah pH campuran gitu. Jarang berapakah pH buffer, enggak, pasti ngomongnya pH campuran. Nah, kita harus yang menentukan sendiri campuran ini tuh campuran apa. Oh, ini tuh buffer. Tahu dari mana? Ini apa? Basa lemah. NH3 itu adalah suatu basa lemah, betul? NH3 itu nama lain dari NH4OH ya. OH-nya nggak kelihatan di sini ya. Ini adalah basa lemah, amonia. Ya. NH4 2 kali SO4 itu apa? Garamnya antara Garamnya kan, NH3 betul, sama Garamnya siapa? H2SO4. Garamnya dia ya, ada yang miripnya. Berarti ini kesimpulannya adalah buffer. Tuh, nanti kalau ulangan dia kalian simpulin sendiri dalam hati. Sekarang memang lagi babnya buffer ya. Oke, berarti langsung saja tidak usah direaksikan karena udah lemah dan udah garam gitu ya. Berarti si H plusnya gimana? Masukin ya, ada K-nya nggak ada ya. Namanya HB misalnya 10 pangkat min 5 gitu ya. Jadi gimana nih? Oh min atau H plus di sini? OH min. Karena adanya basa lemah, maka di sini OH min ya, bukan H plus. Adalah KB dikali dengan mol basa dibagi dengan mol N dikali dengan mol garam gitu. Berapa nilai KB-nya? 10 pangkat min 5. Ini ya. Mol basanya berapa? 100 dikali 0,4 gitu kan? Betul? Ya. N-nya berapa di sini N-nya? Hati-hati N-nya suka lupa. Ini 2. 2. Ya, itu contohnya masih ada di atas sama pisahnya. 2 dikali berapa di sini? 100 dikali 0,1. Berapa jadinya nih? 0,4 per 0,2 ya, 2 ya. Berarti 2 dikali 10 pangkat min 5. Itu, belum beres ya. Itu baru POH. Nah, baru OH min. POH-nya berapa? POH-nya dulu. Sama kayak pH biasa ya, 5 min log. Ya. pH-nya 9 tambah 9. Sampai sini ada yang ditanyakan, itu nomor 1. Nomor 2-nya gimana? Nah, nomor 2-nya berarti asam dan basa dong kita reaksinya. Iya ya. Oh, sekarang kalian coba reaksi kerjakan ini. 100 ml apa ya? BaOH 2 kali bawah ya. 0,1 molar ya. Ditambah dengan 100 ml asam lemahnya apa ya? Pokoknya jadi kasih orang aja lah ya, yang tidak sering muncul ini ya. 0,4 molar ya. Dia punya nilai Ka 2 dikali 10 pangkat min 5. Berapakah pH campuran? Kadang-kadang kalau soalnya essay, berapakah pH awal sebelum direaksikan dan setelah direaksikan? Artinya kalau sebelum, dua-duanya cari ya masing-masing. Sok, cobaan. Atau sama kakak dulu bareng. Dicari garamnya dulu ya. Ini mah nggak bisa langsung masuk ke sini ya. Kenapa nggak bisa langsung? Dicari asam dan basa. Berarti kita harus direaksikan dulu, gitu ya. Paham? So, jawabnya reaksiin dulu. Mau dibantu dulu? Berarti BaOH2 ditambah CH3COH. CH3COH ditambah dengan barium hidroksida. Jadinya apa ini jadinya? So, jadinya dulu aja harus benar.
Berarti CH3. CH3CO BA BA. Oh, 2. BA. dua kali ya. 2 BA. Wow. Atau hanya 2 di sini ya? Ya. Oke, plus CAI kan? Oh, H2O. Setarain ini, wajib setara ini, nggak boleh enggak. 2 di ini. Wajib ini setara 2 dan di sininya 2. Oke? Ya. Di sini berapa katanya? 100 ml 0,1 molar. Di sini 100 ml 0,4 molar. Ya, berarti mula-mula bereaksi sisa. Atau mula-mula reaksi sisa sama aja lah. Untuk simbol doang ya. Ini miringnya itu, enggak saya garis miring. Mula-mulanya berapa nih? 10. Ini 40. ini nggak ada kan? Mana yang habis? Yang 10. Yang 10 ya, tetap. Ini berapa? Nggak nyisa. Nanti asam. Kebalik ini. Sorry, ini 0,4, maaf ya, ini 0,4, ini 0,1 ya, sorry. Soalnya salah. Aja. Salah akur ini ya. Mana yang habis? 10 ya, tapi di sini jadi 50. 20, betul? 20 ya. Sininya? 10. Di sininya 20 ya. 20. 20, 10, 0. 20. Oke, berarti H plus sama dengan karena asam yang bersisa ya, berarti buffer ini buffer asam, H plus sama dengan K-nya berapa langsung aja tulis ya? 2 dikali 10/4 gitu kan? Dikali mol asam, mol asamnya berapa tuh? 20 milimol. Nggak apa-apa milimol aja ya. Toh bawahnya juga milimol nanti. Garamnya berapa garamnya? 10. 10 milimol. Tapi dikali 2, hati-hati. Kenapa dikali 2? Karena itunya ada 2. Nah, ini yang namanya 2 gitu ya. Jadi kalau kalian nemuin dalam kurung ada 2-nya itu curiga ya, berarti 2. Kita lihat yang namanya siapa? Bisa di sini ya, 2. Oke. Jadi jawabannya berapa nih? Coret ya. Press. Ya. Berarti pH berapa? 5 min log 2. Paham sampai sini? Punya nggak? Paham. Paham benar? Yuk. Nah, ini kan standar ya. Ini masih soal standar, artinya nyari pH. Nanti soal variatifnya, berapakah volume ini yang harus ditambahkan agar terjadi pH sekian? Nah, gitu ya. Kita pakai ini. Ini cara reaksi. Sebetulnya ada cara pertemuan kalau diajarin. Ini hanya berlaku untuk soal PG dan hanya berlaku untuk kalau kalian sudah benar-benar mengerti konsepnya ya. Cara cepatnya gimana? Ini tanpa mereaksikan gini ya cara cepatnya ini ya. Ini cara cepatnya. Plus sama dengan sama dikali selisih ya, dibagi yang kecil. Tapi ini khusus kalau asam dan basa ya. Kalau bukan asam dan basa, asam dan garamnya langsung aja, nggak usah repot-repot kan. Ini adalah menghindari dari reaksi pakai yang ini. Coba kita kaliin. Maksudnya selisih itu gimana? Kita kali-kali ini. 100 dikali OH-nya 2 ya, kayak kita pakai titrasi AVM, BVM. Valensinya bawain sama kita. 100 dikali 2 dikali 0,1 berapa jadinya? Totalnya. 20. Berapa? 20. Kelihatan ini merah? Hah? Kelihatan nggak itu merah? Kelihatan. 20 milimol. Nah, yang ini berapa nih? 100 dikali hanya 1 ya, jangan dihitung 4 di sini doang hanya ya. 1 dikali 0,4 berapa jadinya? 40. 40. Milimol. Berarti nanti selisihnya berapa? 20. 20 ya, yang kecilnya berapa? 20. 20 sama nggak? Sama. Nggak usah pakai MBS. Sama. Iya, nggak usah pakai MBS-an gitu. Tapi ini hanya berlaku soal PG dan soalnya kalian harus sudah ngerti. Dipakai di mana? Pada saat UTBK pakainya gini ngajarinnya, biar nggak gini-ginian. Itu bener, kadang salah juga ya. Tapi untuk sekarang kalian harus bisa ini dulu ya. Nggak disarankan ini dulu, tapi harus bisa dulu ini dulu ya. Di mana nanti kalau udah ujian ulangan soalnya PG dan tidak butuh cara pakai yang ini boleh. Asal ngertinya nih. Tapi ngeliinnya hati-hati pakai yang valensinya ya. Valensi basanya udah berapa biji, valensi asamnya berapa biji. Jangan volume sama molarnya doang, jangan ya. Gitu, Bang? Ya.
Oke, understood? Yuk. Yuk, latihan. Sekarang kita berlatih ya. Nah, kalau nonton doang mah gampang. Nah, sekarang berlatih nih buffer penyangga. Ini baru penyangga ya. Hidrolisisnya belum ya. Nanti saja. Udah minggu kemarin kalau nggak salah mah ya. Biar saja tahu tuh ya. Di sini kemana nih? Beneran ya? Ya? Sinduk, untung namanya sinduk ya, bukan busin. Latihan penyangga. Kalian ini SMA 3 UTS-nya kapan nih? Yes? Ada UTS nggak? Nggak tahu? Belum dikasih jadwal. Tapi ada, atau pekan ulangan aja kayak apa sih namanya? Kayak hari-hari kayak biasa-biasa aja, cuman gimana gurunya gitu. Atau di jadwal itu pokoknya pekan ini harus ulangan gitu. Atau juga? Kayaknya. Ya, Kalau gitu. sekelas gimana, Fir? Kenapa, Kak? Ulangan nggak? Ulangan apa sih namanya? UTS. Ada UTS, ha? PTS Katanya sekarang. sih bakal ada, tapi nggak tahu. Oh. Kabarin ya kalau emang butuh Oke. hiburan. Hiburan. Itu tambahan. Oh Gitu, iya. ya. Coba itu ya ada penyangga ya di grup lain ya. Nantilah teori-teorinya ya. Kita kerjakan dulu yang perhitungannya nomor 2, tolong kerjakan nomor 2 ya. 2, terus 3 ya. Ini 3 langsung hitung. 4 2, 3, 4 dan nah ini sekarang yang campurannya nih ya. Yang nanya volume. Dua, tiga, Dan nomor 2, 3, 4, 6. Sok 4 dulu aja, Sob. 6 ini udah masuk ke variatif yang tipe sedikit gampang lah, sedikit gampang berarti banyaknya susah. Nggak sih? Ya gampang, Sob. Coba dulu ah. Cek nanti ya, ini mah baju bener deh. Nanti kita gabung sama hidrolisis. Tadi saya sebelumnya. Fungsinya ada bener nih. Ini sudah kemarin bener tuh. Ah, ini. Hari ini kelihatan ada siapa sih? Kelihatan ya? Ini bisnet di sini tuh kadang tapi jelek. Lagi jelek. Lagi jelek.
Maksudnya tolong kecilin ya. Ini kalau yang ada yang belum sholat dulu ya. Injek. Minum dulu bentar. Sin? Bentar cek dulu. Oh masih si Bambang aja namanya dia.
Ada yang lain? Baca ya, harus ya. Bentar.
Yang lain yang belum, silakan dikirimkan ke gue ya. Oh, dikirim. Bentar. Dikirim dong. Simpan link. Ya langsung. Ya, ditunggu apa ya? Biar, belum ya? Yes, sir. Ya Kak. Yang bisa? Ya masih dicoba. So, cobain ya. Indonesia, Syahda, Gevira, cobain ya. Nirina, Sindu, Sakti, Dian, Masa. Kirimkan ya jawabannya biar kelihatan nanti di mana letak belum mengertinya. Dan sudah mengerti.
silakan. Pas yang sampai bisa. Kalau mentok kirim aja sok. Syaratnya apalah sama bahasa kuat ya. Nah, ya, mana ya? Belum ya? Mana user? Ya, belum ya? Tapi gimana sampai?
Tira sudah, Tira? Dikit lagi Kak kalau. Oke. Mir, mana Mir datanya? Mir. Sak, bisa Sak? Susah. Apa yang susah, Mir? Coba kirimkan, Mir. Kita tunggu yang lain bentar ya. Yang lain. Ini zoomnya juga nomor ini, Umar. Maju yang nomor biji.
Oke, mau dibahas saja? Ya, udah hampir semuanya mengirimkan ya, udah Gevira, Syahadan, Nirina juga udah. Cuma beberapa yang belum. Kita bahas ya. Kita bahas tadi ada yang masih bingung nomor. Oke nih, kita bahas pakai share screen ya. Nomor 1 mah nggak usah diisi Mirza, ya nggak disuruh kamu mah. Tapi bagus lah kalau kamu mau isi nomor 1 mah ya. Nih, kalau segini kekecilan apa enggak? Diudatin gini ya, enggak ya hanya. Yang merupakan larutan buffer ya, nomor 2 nih, nomor 2 Mir. Ya, pertama-tama tentukan dulu ini senyawanya. Ini senyawanya semuanya sama, jadi CH3COOH dan NaOH. Artinya ini asam lemah ya dan basa kuat. Berarti berkemungkinan menjadi buffer ini semuanya. Asalkan volume dan molarnya gedean yang lemah. Caranya gimana tadi? Cara yang cepatnya kali-kaliin aja ini. 50 dikali 1 dikali 0,5 berarti ini ya. Ini adalah 5 isi asamnya. Basanya berapa basanya? Versus basanya ini aja lah ya. Asam ini basa. Asam lemahnya adalah 0,5, basanya dikaliin ada 10. Oh, gedean yang basanya ini kan basa kuat ya. Ini asamnya asam lemah. Oh, gedean yang basa berarti nomor 1 bukan. Nomor 2, kaliin lagi nih. 50 dikali 0,2 dikali 1 berapa tuh? 10 berarti dia. Yang ini 50 dikali 0,2 dikali 1 OH-nya. Berapa tuh jadinya? Sama 10. Penyangga bukan? Bukan ya. Ini mah hidrolisis nanti. Ya karena angkanya sama, itu artinya habis dua-duanya nanti itu adalah hidrolisis. Oke, yang C. Ini 100 dikali 0,1 dikali 1 H-nya. Berapa tuh? Iya. 10 sama kan? Ini 100 dikali 0,1 dikali 1. 10. Bukan juga. Ini juga apa dia? Hidrolisis juga. Yang D, 100 dikali 1 dikali 0,1. 10. Ini 100 kali 0,2 dikali 1. Berapa tuh? Oh, ini gedean yang basa ini. Bukan, ini asam basa biasa ya. Nah, jawabannya yang E ya. Kenapa yang E? Coba kita lihat yang E. Yang ini 100 dikali 1 dikali 0,1 itu adalah 10. Yang ini 50 dikali 0,1 dikali 1 itu adalah 5. Berarti ini benar ya. Kenapa? Asam lemahnya lebih banyak. Paham? Mir? Dan yang lainnya? Sakti? Syahda? Nirina? Iya. Nah, lanjut ke nomor 3 ini. Teorinya tadi di awal ya. Manakah yang merupakan larutan penyangga? Syaratnya apa? Penyangga itu ada yang lemah, bercampur, dan garamnya, ya garamnya dia dari yang kuat. Mana coba? Yang E jelas-jelas salah. Kenapa salah? Karena ini mah kuat dan garamnya ya. Emang HCl-nya kuat, tapi garamnya ya. Bukan ini ya, kuat dan garamnya. Yang B, yang D, ini yang D apa nih? Ini juga sama ini. Ini basa lemah ya. Basa lemah plus garamnya. Tapi garamnya bukan dari yang kuat itu. Garamnya dari yang lemah, HCl ya. Cn itu juga lemah juga. Berarti ini juga bukan juga. Mana dong yang paling tepat? Yang paling tepat ya emang itu jawabannya. Yaitu yang C. Apa itu? HCN ya. HCN itu asam lemah. Terus NaCN-nya adalah garamnya dia. Garamnya HCN dari yang kuat, dari NaOH gitu. Sok siapa yang belum paham? Ini yang di awal tadi sebelum kita ke PH kan membahas ini ya. Betul, jawabannya D. Right? Right, ya. Number 4. Nah, nomor 4 gimana nih nomor 4 nih? Nomor 4, ini ada campuran apa nih? Ada 100 ml NaOH. Oh, basa berarti ya. Kita punya 100 ml NaOH. Berarti 0,2 molar. Oh, ini adalah basa kuat ya. Oke, satu laginya adalah CH3COOH 100 ml juga ya. CH3COOH. Molarnya nggak ada, ya ada kita 0,5 molar. Oh, ini asam lemah. Berapakah pH-nya? Reaksiin sama kita ya. Reaksinya gimana?
Boleh pakai selisih paling kecil boleh. Ya kan kita nggak tahu itu punya nggak bukan ya. Coba lihat ini. CH3COH ditambah dengan NaOH jadinya apa tuh? CH3CONH plus H2O. Berapa mula-mulanya di sini? Kali ini mula-mulanya. 100, 1,5. Berarti berapa? 50. NaOH-nya adalah 20. Ini nggak ada nih. Yang bereaksinya berapa? Yang sedikit, 20, 20, 20, 20. Kemudian terdapatlah sisa. Berapa sisanya? Itu yang apa nih? Si asam lemah ya, ini 0, ini 20, dan di sini 20. Oh, berarti penyangga bersifat asam. H plus sama dengan apa? Ka 10 pangkat min 5 dikali berapa tuh? 30 per 20 ya. Jawabannya berapa tuh pH-nya berarti? 3 per 2 adalah 1,5 ya, berarti 5 min log 1,5 atau 3 per 2. Gitu. Ada pertanyaan nomor 4? Sebelum nomor 6? Sok, siapa yang bertanya? Saya pada benar kok tadi ya. Nah, tinggal nomor 6 nih. Ada ya masih ini udah divariasikan lagi nih. Sok, sekarang apa nih? Perbandingan volume asam asetat CH3COH. Jadi kita punya CH3COH 0,1 molar, V-nya nggak ada ya. V-nya nggak ada dengan larutan natrium hidroksida katanya NaOH 0,1 molar juga gitu. V-nya ada nggak? Nggak ada juga. V2-nya pun nggak ada. Ternyata pH-nya harus berapa? pH-nya harus 5 min log 2. Artinya ini asam ya, masih asam. Kalau masih asam artinya ininya masih ada CH3COH-nya. Kalau CH3COH-nya masih ada berarti itu buffer. Kenapa? Karena dia bereaksi dengan yang kuat dan dia sisa yang lemahnya. Oke, langsung ke rumus buffer. Berarti H plus sama dengan begini ya. H plus sama dengan apa tuh? Ka dikali mol basa, sorry bukan H plus ya. Benar H plus, sorry. Ka dikali mol asam dibagi dengan N dikali mol garam. Ini rumusnya aslinya. Nah, kita harus tahu perbandingannya gimana caranya sih. Nah, berarti kita harus tahu perbandingan apanya. H plusnya adalah 10 pangkat min 5. H plusnya adalah 2 dikali 10 pangkat min 5. Ya dari mana? Dari sini. Ini H plusnya adalah 2 dikali 10 pangkat min 5. Gitu. Oke, sama dengan K-nya berapa? K-nya 10 pangkat min 5. Berarti perbandingan antara mol asam berbanding dengan mol garam, ya N-nya 1 ya, karena dia NaOH. Berapa tuh perbandingannya? 2 berbanding dengan 1. Ya, kesimpulan awalnya berarti mol asam berbanding dengan mol garam ya, bukan mol basa. Sama dengan 2 banding 1. Gitu. Oh, bentar ya. Nah, sekarang kita reaksi di sini ya, yang hijau aja reaksinya. CH3COOH plus NaOH plus NaOH jadinya apa tuh? CH3COONH plus H2O ya. Mula-mulanya adalah 0,1 V1, ini 0,1 V2, ini nggak ada ya. Ini mula-mula. Mana yang harus habis? Yang harus habis itu adalah yang siapa tuh? Yang kuatnya. Yang harus habis berarti si NaOH-nya. Berarti kita habisin 0,1 V2 biar 0. Nah, maka di sini berapa? 0,1 V2 juga. Di sini 0,1 V2. Bawah 0,1 V2, di sini 0,1 V1. 0,1 V1 min V2. Paham sampai sini? Ya. Nah, perbandingannya berapa tadi? 2 banding 1. Artinya 0,1 V1 min V2 berbanding dengan si garamnya adalah 0,1 V2 itu sama dengan 2 berbanding 1. Kali silanglah 0,2 V2 sama dengan 0,1 V1 min 0,1 V2 ya. V2-nya kesanain 0,3 V2 sama dengan 0,3 V1. 0,1 V1.
Berarti V1 berbanding dengan V2 sama dengan 3:1. Gitu. Top, ada pertanyaan nggak sebelum ditutup? Sebelum ini kita berlatih lagi nanti ya. Sisanya kalian coba kerjain ya, yang sebisanya ya, nomor 9 dan nomor 10. Nanti buat di rumah buat PR gitu ya. Sok, ada pertanyaan? Siapa yang mau bertanya? Dirina, mau bertanya nggak? Mirza? Belum? Belum, Kak. Alhamdulillah. Belum, alhamdulillah. Oke, kalau belum ya, kita ini aja dulu ya. Simpulkan dulu sebentar. So, ini baru awalan ya. Tadi nomor 4. Kalau ada yang masih belum bisa ya nggak apa-apa karena udah divariasikan ke jenis yang lebih rumit lagi. Cuman dasarnya ya. Penyangga itu apa dasarnya? Yang pertama harus punya yang lemah dicampur dengan garamnya. Garamnya dia bukan garamnya orang lain ya. Harus itu syaratnya. Bisa 2 tipe. Bisa langsung asam, lemah, dan garamnya. Atau asam dan basa direaksiin. Yang jelas yang lemah harus bersisa. Oke, kalau belum masih ada yang mau ditanyakan di luar les, boleh ya, japri aja, di PC aja, mudah-mudahan bisa membantu. Oke, karena udah jam 5, kita ibadah kelas lagi. Terima kasih banyak semuanya ya, ada Gevira, Nirina, Syahda, Sabila, banyak ya semuanya, Mirda dan Aktif, Sinu, semuanya sebutin, ya juga. Oke, semoga kalian sehat-sehat selalu, semoga bermanfaat hari ini. Terima kasih banyak semuanya ya. Oke, jaga kesehatan, pakai protokolnya. Tidak berkerumun. Jumpa lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah, makasih, Kak. Kasih Kak. Terima kasih, Kak. Kasih Kak.